terjawab, banyak orang di luar sana yang negatif dengan bisnis ini. Benar nggak Bapak Ibu? Begitu kita tawarkan MLM, mereka mengatakan seperti ini. Oh, itu yang nyari-nyari orang itu ya? Enggak lah, itu tetangga saya kemarin punya rumah, rumahnya tergadai, ya kan? Tetangga saya bekerja di bank misalnya, tiba-tiba berhenti gara-gara ikut MLM, sekarang susah hidupnya. Itu kenyataan Bapak Ibu. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang hal seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah MLM-nya salah? Tidak sebenarnya. Kita tidak bicara manikir ya, karena konteks kita adalah MLM. Apa itu MLM? Yang ada produknya, yang ada pemasaran produk yang berkualitas. Ya jadi bukan manikir yang ada menipunya gitu. Nah jadi di situ aja saya melihat, oh ternyata orang banyak negatif karena mereka mengalami kegagalan dan ternyata kemudian apa? Mereka rugi Bapak Ibu. Begitu kita ajak ke bisnis ini, mereka sudah menutup pintu hati. Saya dulu sebelum masuk di perusahaan X, saya beli mobil, saya punya mobil. Tapi begitu saya di perusahaan itu, mobil saya dijual, dia bilang. Setelah saya keluar dan berhenti dari perusahaan itu, akhirnya apa? Saya beli mobil lagi, dia bilang. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini Bapak Ibu, saya berpikir bagaimana ya caranya membuat perusahaan multi-level marketing yang orang tidak boleh rugi. Yang orang join tujuannya cari uang, dia nggak boleh rugi gitu. Nah dari hasil observasi saya, ternyata kerugian orang itu ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama kenapa? Karena tutup poin. Kita join di sebuah perusahaan MLM, kemudian tidak dijelaskan secara detail, kita ikut, kemudian apa? Ternyata setelah berjalan kita disuruh belanja sekian bulan, itu dapatkan bonus. Kalau kita nggak belanja, bonus kita nggak keluar. Artinya apa? Kita terjebak di situ. Nah inilah yang menjadi penyebab banyak orang yang gagal gitu loh. Banyak orang yang rugi pada saat dia ikut di sebuah perusahaan multi-level marketing. Kenapa? Kalau kita belanja misalkan 2.300.000 sebulan misalnya, atau 3 juta sebulan misalnya, kali 10 bulan sudah berapa Bapak? 36 juta. Kalau kita di bisnis itu 5 tahun, udah berapa coba? 36 juta dikali 5. Ya kan? Kalau 15 tahun bisa lebih kurang 500 juta juga kita belanja. Nah bonus yang kita dapatkan berapa? Kalau bonus yang kita dapatkan 50 juta atau 100 juta sebulan masih oke. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak yang bisa punya penghasilan seperti itu di MLM? Hanya sedikit Bapak Ibu. Sedikit sekali. Nah di situ saya berpikir bagaimana cara membuat perusahaan yang orang join kemudian menjalankan dia nggak boleh rugi walaupun dia tidak sukses. Kenapa? Karena kalau kita bicara sukses, di mana-mana ada orang sukses. Benar nggak Bapak Ibu? Dokter ada yang sukses, pengacara ada yang sukses, pedagang ada yang sukses. Benar nggak Bapak Ibu? Guru juga ada yang sukses. Nah tadi pertanyaannya adalah, yang nggak sukses berapa banyak? Banyak banget, ya kan? Begitu juga di MLM, yang sukses itu sedikit, ya kan? Tapi yang nggak sukses itu banyak. Nah pertanyaannya, yang nggak sukses ini apa yang terjadi dengan mereka? Nah kalau dilakukan observasi, ternyata uang tabungan mereka habis. Ada yang motornya kejual, mobilnya tergadai, bahkan rumahnya pun tergadai Bapak Ibu. Atas dasar itulah saya berpikir mencari sebuah perusahaan yang tepat sebenarnya untuk saya menjalankan bisnis multi-level marketing, karena memang passion saya sudah MLM. Kenapa saya tertarik dengan MLM Bapak Ibu? Mungkin bagi sebagian orang MLM itu perusahaan bisnis yang banyak bohongnya misalnya seperti itu, tipu-tipu dan sebagainya, iming-iming dan sebagainya. Itu hanya orang yang melihat kulitnya saja Bapak Ibu. Sama seperti kita tutup mata pegang gajah. Pada saat kita pegang gajah, yang kita pegang itu belalainya. Ya kan, begitu ditanya, gajah itu seperti apa? Gajah itu agak sedikit lembut dan panjang. Yang kita pegang belalainya. Benar nggak Bapak Ibu? Begitu kita pegang kupingnya, yang tutup mata tadi, gajah itu gimana? Oh, gajah itu tipis. Karena yang kita pegang kupingnya, ya kan? Nah, persis seperti itu MLM Bapak Ibu. Orang yang tidak masuk ke dalam industri ini dan mendalami, dia hanya melihat seperti orang buta pegang gajah. Nah, bagaimana masuk ke industri ini? Anda harus lihat dulu, kita harus lihat dulu apa sebenarnya filosofi dari bisnis ini.
Filosofi bisnis ini sangat mulia, Bapak Ibu. Itulah sebabnya sejak saya mengenal bisnis ini, industri ini, sejak tahun 94, saya tetap berkarir di industri ini. Saya tidak pernah bekerja dan tidak pernah usaha lain. Kenapa? Karena pertama kali saya menghadiri pertemuan seperti ini di tahun 94 sampai 95, saya tertarik dengan visi, dengan filosofi bisnis MLM ini, Bapak Ibu. Apa filosofinya? Filosofinya adalah people helping people. Maksudnya adalah manusia di sini, di industri ini, membantu manusia lain untuk dia bisa sukses. Nah, kebayang itu Bapak Ibu. Bapak Ibu diundang ke sini oleh orang yang mengundang, tujuan untuk apa? Untuk membantu Bapak Ibu juga bisa sukses. Supaya orang yang mengundang juga sukses. Nah, Bapak Ibu tidak akan sukses kalau orang yang mengundang tidak akan sukses kalau Bapak Ibu tidak sukses. Inilah filosofi yang menarik dari bisnis MLM. Dan inilah yang membuat saya mencintai industri ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kita bekerja di sebuah perusahaan misalnya, yang terjadi apa? Sikut mengikut. Di politik contohnya, Bapak Ibu. Bagaimana kita menendang teman kita supaya kita bisa naik? Benar nggak, Bapak Ibu? Ini kenyataan loh. Di dunia luar itu terjadi, tapi di industri ini kita bisa sukses. Kenapa? Karena kita membantu orang lain juga untuk sukses, sehingga saling mendorong. Sama seperti hari ini, Bapak Ibu. Saya tidak akan berdiri di sini kalau bukan karena Bapak Ibu. Artinya Pak, perusahaan ini juga bisa sukses. Kenapa? Karena orang lain. Gitu. Karena Bapak Ibu semua. Nah, filosofi inilah yang membuat saya mencintai industri ini. Tapi kenyataan di lapangan banyak yang terjadi, orang mengalami kerugian. Sudahlah nggak berhasil, punya impian besar ingin sukses, tapi yang terjadi adalah mereka mengalami kerugian. Inilah yang terjadi sehingga citra positif, citra baik dari industri ini tercemar, Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Nah, sebagai contoh misalnya, kenapa saya katakan industri ini benar-benar sangat membantu perekonomian bangsa kita? Beberapa tahun yang lalu kita kena pandemi. Ada satu leader di Pekanbaru, ya, sekarang dia jadi direktur. Tukang jahit, Bapak Ibu. Tukang jahit. Nah, suami istri ini tukang jahit nih. Si istri penjahit wanita, pakaian wanita, si suaminya penjahit pakaian pria. Bukan kios jahitan. Penghasilan mereka ya cuma dari menjahit, Bapak Ibu. Begitu pandemi datang, apa yang terjadi? Semua usaha tutup. Kios jahitnya juga nggak bisa buka. Kenapa? Ya orang ngapain orang jahit baju, orang nggak keluar rumah. Bapak Ibu tahu nggak? Mereka kehilangan mata pencaharian. Bertepatan kemudian datang bulan puasa. Mereka bertahan hidup dari sisa uang atau perhiasan seadanya. Itu dijual sedikit demi sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup, menunggu situasi berubah. Bulan puasa, sahur, mereka cuma bisa makan mie dan sedikit nasi. Berbuka puasa seperti itu, saat makan sahur seperti itu, sekeluarga. Dan itu terjadi berhari-hari. Sampailah seseorang datang, temannya yang biasa jahitan sama dia. Dia lihat dia bolak-balik jalan di depan kiosnya tutup mulu gitu loh kan. Dia penasaran nih orang kemana? Langganan nih. Akhirnya datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, dilihat kondisinya. Dia cerita si ibu ini, dia cerita kondisinya. Dia cerita kalau puasa makan mie, sahur makan mie. Yang temannya ini baru aja bergabung di Telepon. Karena dia mengalami persoalan mata, sakit kepala, migrain, pakai kacamata sembuh. Dia ceritain, gimana kalau kita jalankan usaha ini? Ini loh, kakak pakai kacamata sembuh dari migrain. Ya, si perempuan, si ibu ini tahu kalau si ini migrain. Saya nggak punya uang. Udahlah, kita cari aja orang dulu. Kita kenalin aja dulu kakak ada barangnya. Akhirnya mereka jalan. Nah, joinlah si ibu ini. Dan apa terjadi Bapak Ibu? Beberapa waktu kemudian kehidupannya berubah. Dia bisa renovasi rumahnya, dia bisa beli mobil, ya walaupun masih mobil biasa, belum mobil mewah. Nah,
Dia WA saya nggak begitu kenal nih sebenarnya dengan beliau ini, nggak begitu hafal gitu. Dia ngomong, Pak terima kasih kenapa Bu? Karena saya join di TH, saya bisa renovasi rumah. Dipoten rumahnya sebelumnya, dipoten rumah yang sudah direnovasi. Nah, kemudian ada mobilnya di situ. Nah, ini mobil ini kita beli dari bisnis TH. Alhamdulillah saya bilang. Nah, inilah Bapak Ibu. Ini yang kita inginkan dalam bisnis ini. Bagaimana orang yang membutuhkan bisa terbantu. Orang yang mencari uang bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan mereka. Bukan untuk menghabiskan uang gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Berbalik cerita tadi, saya tidak menemukan satu perusahaan pun sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Akhirnya saya membuat perusahaan sendiri dan saya keluar dari perusahaan sebelumnya. Walaupun pada saat itu saya masih punya penghasilan yang cukup lumayan dari perusahaan itu. Saya nekat, tentu dengan segala perhitungan, tentu dengan segala keyakinan bahwa saya akan membangun bisnis TH. Tujuannya adalah untuk bagaimana orang-orang yang negatif di bisnis multi level marketing mereka bisa positif. Akhirnya kita bangunlah TH Network ini dengan visi dan misi yang tadi dijelaskan oleh Pak Dedi. Apa visi dan misinya? Intinya dari visi dan misi perusahaan ini adalah tidak boleh ada orang yang rugi join di TH Network walaupun dia tidak sukses. Gitu. Thank you Pak Dedi. Jadi itulah visi misi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu join di TH Network, visi saya secara pribadi, Bapak Ibu tidak boleh rugi. Kenapa? Karena Anda diajak ke bisnis ini tujuannya adalah untuk nyari duit. Bukan untuk menggadaikan rumah Anda, bukan untuk menjual perhiasan Anda, bukan untuk menjual harta benda Anda, tapi bagaimana Anda bisa dapat uang dari peluang yang diperkenalkan kepada Bapak dan Ibu pada hari ini. Itu visi dan misi kita. Nah, visi dan misi ini kita dukung dengan misi. Apa misi kita? Kita siap melakukan riset, penelitian, dan lain sebagainya untuk apa? Untuk mensejahterakan member. Kenapa? Karena saya dulu sama seperti Bapak dan Ibu sebagai member. Tapi saya kecewa dengan perusahaannya. Kenapa? Begitu jaringan kita sudah besar, harganya dinaikin, penghasilan kita diturunin. Akhirnya apa? Tim kita loyo, tim kita merasa wah ini dicurangin gitu oleh perusahaannya tanpa sadar. Akhirnya apa? Kita down semua. Nah dari situlah sebenarnya saya buat untuk mendirikan perusahaan ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan visi dan misi yang jelas, kita membuat marketing plan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan member, paket produk juga tujuannya adalah untuk mensejahterakan member. Di mana paket produk tadi kan sudah oleh Pak Dedi. Kita kalau bisa Bapak Ibu pakai produk multi level marketing ini nggak pakai duit kita. Bagaimana caranya? Beli paket gold, dapat gratis 1. Gratisnya kita pakai yang produk utamanya kita jual, uang kita balik. Kalau kita mau pakai lebih banyak lagi, beli paket platinum. Beli 15 paket, gratis 6. Yang 6 ini kita pakai, yang 15 nya kita jual. Berapa lama kita menjualnya? Jangan buru-buru dijual. Artinya begitu join paket titanium, jangan langsung hari itu terjual gitu loh. Dengan cara banting harga lah, inilah segala macam. Jangan. Kita ini pebisnis. Kita kan pebisnis bukan cuma 1 bulan 2 bulan di sini. Masa sih dalam 1 tahun 15 kacamata kita nggak bisa jual? Misalnya kalau kita mau main kacamata, pelan-pelan itu terjual. Yang penting kita ibaratkan dagang, kita buka tokonya. Kita punya toko, barangnya padat, tapi tokonya kita tutup. Yang terjadi apa? Orang mau beli pun dia tidak, ibu tutup, mungkin dia udah nggak jualan lagi. Begitu loh dia MLM-nya. Buka toko kita, artinya apa? Presentasiin orang tentang produk kita, peluang bisnisnya. Kalau mereka nggak tertarik dengan bisnisnya, bagaimana? Jual produk. Banyak banget Bapak Ibu testimoni, kesaksian dari orang-orang yang sudah menggunakan produk. Ini barusan sebelum naik saya balas WA 1 orang. WA 1 orang yang saya kasih produk sebelum saya berangkat ke sini. Malamnya kita kasih produk. Kemudian paginya jam 10 kemarin, pagi dia WA saya kasih tribus. Dia ngomong, Pak, ini kenapa? Jadi mohon maaf, dia bilang, saya kok ereksi setelah minum tribus. Artinya bahwa Ibu, produk itu bekerja dengan cepat gitu. Ya saya cuma bilang, saya nggak tanggung jawab ya, saya bilang gitu.
Ya Bapak Ibu tahu kan Filipus tadi udah jelasin juga kan. Nah itu banyak manfaatnya tuh, diabetes, jantung, asam urat, kolesterol, hipotensi, kemudian yang nggak dapat keturunan. Nah testimoninya tuh 1 malam Bapak Ibu. Ada WA-nya tuh sekarang. Saya belum menaiki di bawah tuh WA-nya. Saya tunjukin lagi acara di sini nih. Dia masih nanya soalnya tentang Filipus kan. Saya nggak bisa jawab, saya bilang saya lagi acara. Nah itu loh Bapak Ibu. Kesaksian produk kita itu sangat banyak. Mungkin ibu-ibu yang sudah bergabung juga tahu gitu, dan sudah mungkin juga punya pelanggan yang sudah memberikan testimoni yang positif. Nah kemudian apa lagi? Dari marketing plan, Bapak Ibu lihat kalau Bapak Ibu berbelanja di paket Royal Titanium, Anda akan mendapatkan cashback melalui bonus Global Sharing Internasional. Bulan ini masih 2,5%. Setelah kuotanya tercapai 150, saya naikin jadi 5%. Bonus Bapak Ibu ditambahin gitu. Kalau di perusahaan sebelumnya pernah saya ikutin, bonus kita diturunin, di sini kita tambahin. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang yang rugi pada saat join belanja banyak, mereka nggak rugi. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu join di Royal Titanium. Tadi Pak Didi mungkin udah jelaskan pakai Royal Titanium. Beli pakai Royal Titanium, kemudian barang ini nggak kejual nih 10 tahun misalnya. Ya kan nggak kejual, kita anggap nggak kejual gitu. Tapi kita udah keluar uang 50 juta misalnya. Bapak Ibu jangan khawatir. Kenapa? Karena setiap bulan Anda akan dapat. Walaupun nggak bisa mengembangkan jaringan, walaupun nggak bisa menjual, Bapak Ibu akan dapat 5% dari omset perusahaan dibagi dengan yang join dengan paket Royal. Dan kuotanya dibatasi 150 orang. Kenapa dibatasi Pak? Supaya maksimal bonusnya. Supaya yang sudah Royal ini cepat balik modal. Dapat produk gratis, modalnya balik. Nah, itulah visi dan misi kita di bisnis Bapak Ibu. Bagaimana orang yang join, dia nggak bisa jalan, dia nggak sukses, dia sudah belanja banyak, modalnya bisa balik. Nah inilah visi saya pada saat saya mendirikan perusahaan ini. Nah kemudian apa lagi? Ada Jet Director. Tadi ada peringkat akumulasi 2.250 kiri kanan, dapat 120 juta, tambah 1% omset perusahaan. Kenapa dikasih? Karena gini Bapak Ibu. Sebagian dari kita ada yang benar-benar serius berjuang di bisnis multi level marketing ini. Kenapa? Karena memang sudah passion ya sama seperti saya. Kita bangun bisnis, banyak waktu yang kita buang, yang kita korbankan, tenaga, pikiran, kita harus sampai di posisi puncak. Ternyata begitu kita sampai di posisi puncak, jaringan kita tiba-tiba kena badai. Kena badai maksudnya apa? Katakanlah nggak jalan lagi semua. Kalau jaringan kita nggak jalan, otomatis omset kita nggak ada. Omset kita nggak ada. Nah begitu omset kita nggak ada, kita dapat bonus nggak? Enggak. Kenapa? Karena multi level marketing dia akan menghitung omset kita berapa, baru kita dikasih bonus. Hasil penjualan grup kita. Nah bagaimana kalau kita udah berkarir 10 tahun, 15 tahun di sebuah perusahaan MLM? Kita udah lanjut usia, faktor kesehatan kita tidak bisa bekerja lagi, menjalankan atau membangun bisnis ini, apa yang terjadi? Kita nggak punya penghasilan Bapak Ibu. Kenapa nggak punya penghasilan? Karena omset kita itulah yang menentukan dari bonus kita. Di tiap itu Bapak Ibu, itu saya pikirin. Bagaimana caranya orang yang berjuang ini dia punya jaminan keamanan masa depan. Apabila di posisi Jet Director, kita akan kasih 1% royalti untuk Bapak dan Ibu, walaupun omset Bapak Ibu 0. Kenapa ini dikasih? Karena kita bukan PNS. Saya juga bukan PNS. Nah di ruangan ini beberapa orang yang PNS, mana angkat tangan Bapak Ibu? Ya, Bapak, ada lagi? Ibu, oke. Anda beruntung, berikan aplaus dulu untuk Bapak Ibu kita. Nah, kenapa orang bangga jadi PNS? Bapak saya juga PNS, saya juga bangga punya bapak PNS. Nah, tapi persoalannya kita kan bukan, nggak bisa, karena banyak syaratnya. Nah, sebagian orang lagi berebut dan berlomba menjadi PNS. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa? Karena pensiun. Kenapa orang mau masuk PNS, berebut dan sebagainya? Karena ada pensiunnya. Bukan karena ada gajinya doang gitu. Kalau bicara ada gajinya aja. Di mana-mana kita kerja ada gajinya Bapak Ibu. Benar nggak? Ibaratnya Bapak Ibu, kita bawa Grab atau bawa Gojek, kita juga dapat duitnya.
Tapi di PNS ada jaminan pensiunnya, ini yang menarik. Kenapa? Karena pada saat kita sudah lanjut usia, kita sudah tidak produktif, kita punya penghasilan dari kita sebagai seorang PNS. Nah ini juga saya pikirin Bapak Ibu. Karena MLM ini kan kita mitra, tapi kita udah berjuang di sini 5 tahun, 10 tahun, ternyata apa? Jaringan kita mungkin tidak berkembang. Ada jaringan kita yang hilang dan lain sebagainya. Tapi di TNI Bapak Ibu, ini kita pikirin. Caranya gimana? Hanya di peringkat sedang, di peringkat menengah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dapatkan 1% dari omset perusahaan setiap bulan. Ibaratnya Anda dapat pensiun gitu, tanpa syarat. Bapak Ibu tidak harus tutup poin, Bapak Ibu tidak harus merekrut orang, asalkan sudah jet director dengan akumulasi penjualan grup 2.250 kiri dan kanan, Anda berhak mendapatkan itu 1% selama-lamanya dan bahkan bisa diwariskan. Coba. Inilah yang membedakan TH Network dengan perusahaan lain yang mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, pernah diundang untuk sebuah presentasinya. Di TH Network kita tidak fokus hanya kepada orang yang sukses. Karena kalau orang sukses ya dia udah aman gitu loh. Tapi fokus kita bagaimana orang yang belum sukses dia tidak rugi. Itu fokus kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ikut di bisnis ini tujuannya adalah untuk mencari uang, mencari nafkah, menambah penghasilan. Bagi ibu-ibu ikut di bisnis apa? Ini apa tujuannya? Membantu keuangan suami, memenuhi kebutuhan keluarga. Bapak-bapak apa tujuannya ikut di bisnis ini? Untuk membantu meningkatkan taraf perekonomian keluarga, untuk membayar biaya pendidikan anak, kebutuhan di rumah. Bukan kita untuk menghabiskan uang. Seperti itu. Dari informasi inilah Bapak Ibu yang diundang Bapak Ibu hari ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari saya sebagai pendiri daripada perusahaan ini. Ini baru boleh dikatakan acara perdana di Banda Aceh. Di Banda Aceh masih belum banyak orangnya. Baru ada beberapa orang yang sudah bergabung di bisnis ini. Kalau kita bicara Indonesia, udah berapa banyak Pak? Baru saja sekitar 12.000 Bapak Ibu. Masih kecil nih perusahaan. Tapi Bapak Ibu, walaupun baru 12 ribuan sampai 15.000 orang yang sudah bergabung di sini, tapi sudah 7 orang yang mendapatkan. Artinya Bapak Ibu, orangnya sedikit, tapi yang sukses sudah banyak gitu. Ini yang kita mau dari perusahaan MLM, bukan piramida tadi. Suksesnya yang sedikit, di bawahnya ribuan juta orang gitu. Tapi di bisnis kita baru belasan ribu, tapi sudah 7 orang yang dapat mobil mewah. Inilah visi misi kita dan inilah yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan-perusahaan yang pernah kita ikutin sebelumnya. Baik yang saya ikutin dan Bapak Ibu mungkin pernah ikutin, itulah yang membedakan. Dan terbukti visinya sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal, sesuai dengan apa yang kita harapkan di bisnis ini. Kenapa? Karena perusahaan ini adalah perusahaan Indonesia, perusahaan lokal. Kenapa gitu Bapak Ibu? Selama ini kita ikut bisnis-bisnis seperti ini, itu kan dari luar tuh masuk ke Indonesia. Benar nggak Bapak Ibu? Datang dari luar masuk ke Indonesia, artinya Bapak dan Ibu, mereka mengeruk keuntungan penjualan dari negara kita bawa ke negaranya. Ini yang terjadi dari Amerika, dari Turki, dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina. Apakah itu sah? Boleh, itu kan bisnis. Tapi bagaimana kita, uang kita ini nggak lari keluar negeri Bapak Ibu. Kapan perlu uang luar negeri itu kita masukin ke sini. Dan itulah mulai bulan September kita akan buka di Malaysia untuk kita buka ke seluruh dunia. Tujuannya adalah apa? Uang dari luar negeri itu kita masukin lagi ke Indonesia Bapak Ibu melalui TH itu. Itu visi saya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya CFO Bapak Ibu yang 1% saya katakan tadi itu besar nilainya. Dan royal titaniumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ambil pakai royal titanium, itu cepat balik modalnya. Kalau mungkin dengan sekarang 2 tahun, nanti mungkin bisa 6 bulan gitu. Balik modalnya, dapat produk gratis.
Nah, itulah visi dan misi kita, itulah membedakan THNI Talk ini dengan yang lain, Bapak Ibu. Kalau mungkin pada awal diundang pertemuan ini, Bapak Ibu merasakan sama aja dengan yang lain, sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya pernah diajak. Sekali lagi kita katakan berbeda. Kenapa? Karena THNI Talk ini benar-benar lahir dari pengalaman. Bagaimana kita dulu sama-sama membangun jaringan. Karena banyak di sini teman-teman yang dulu pernah sama-sama di perusahaan sebelumnya, ya kita tahu kondisi-kondisi yang kita alami di lapangan, di bisnis ini semuanya kita perbaiki. Supaya apa? Supaya filosofi daripada bisnis ini, people helping people, itu benar-benar menjadi kenyataan. Di mana orang membantu orang lain untuk sukses, bukan merugikan orang lain untuk sukses. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, karena sebentar lagi seperti saya bilang tadi kepada Bapak Ibu, waktu saya 15 menit sampai 30 menit, saya pikir itu saja bisa saya sharingkan pada kesempatan hari ini, dan semua itu terpulang kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sudah melihat informasinya secara lengkap, mendengarkan visi dan misi dari perusahaan secara detail. Tinggal kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu akan mengambil peluang yang ini atau tidak? Ya, itu kembali kepada Bapak dan Ibu semua. Nah, sebelum saya turun dari panggung ini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, siapa di ruangan ini yang sudah menjadi member? Pun akan yang sudah jadi member, oke. Yang belum menjadi member, mau angkat tangan Bapak Ibu. Yang belum menjadi member, oke, ada beberapa orang. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu, saudara kita yang hari ini diundang untuk mendapatkan informasi ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik ingin bergabung dengan perusahaan ini, yang tertarik ingin berkarir bersama-sama, kita menjalankan filosofinya people helping people, kita membantu banyak orang bersama-sama. Silakan angkat tangan bagi yang ingin bergabung. Ingin bergabung, kita bangun bisnis sama-sama, tujuan untuk membantu orang. Silakan maju ke depan. Saya udah nggak dikit, saya udah jinak. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin bergabung bersama-sama kita, silakan maju ke depan untuk mendapatkan manfaat produk kesehatannya, untuk mendapatkan peluang usahanya. Silakan Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Kenapa saya katakan jangan ragu-ragu? Karena keputusan yang Bapak Ibu ambil hari ini itu akan menentukan keadaan Anda atau masa depan kita 1-2 tahun ke depan, Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Ayo Bu, bentar Pak. Ayo Bu. Ayo. Ya, silakan Bapak Ibu. Ayo Bu. Bapak Ibu ambil keputusan hari ini, putuskan bahwa Bapak Ibu ingin bersama-sama memulai usaha ini, ingin pakai produknya untuk mendapatkan kesehatan, kemudian ingin membantu memperkenalkan produk dan bisnis kepada banyak orang, dengan tujuan mereka terbantu oleh manfaat daripada produk dan peluang usahanya. Kenapa? Karena visi dan misi perusahaan ini sudah jelas sangat berpihak kepada kita sebagai member, Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nah, inilah Bapak Ibu yang sudah mengambil keputusan hari ini, ya. Kalau ada lagi silakan maju ke depan. Kepada Bapak Ibu sebagai orang yang mengundang, ya jangan lupa diberikan penjelasan, ya. Bapak Ibu minta penjelasan nanti kepada orang yang mengundang Bapak Ibu datang ke sini, minta penjelasan produknya secara lebih detail, kemudian marketing plan-nya seperti apa, peluang bisnis seperti apa, dan bagaimana cara menjalankannya. Dan mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan kita akan bikin lagi pertemuan seperti ini di sini. Bapak Ibu undang orang lebih banyak untuk kita mensosialisasikan produk dan bisnis ini, supaya apa? Supaya mereka yang mencari-cari peluang usaha, mereka juga terbantu. Oke, baik Bapak Ibu, berikan dulu aplaus yang meriah untuk Bapak dan Ibu saudara kita yang sudah maju ke depan, dan saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat bergabung. Mudah-mudahan di lain waktu, bulan depan atau bulan depannya lagi kita bisa ketemu. Ya, saya ucapkan selamat, Ibu. Selamat bergabung, selamat mengambil keputusan. Selamat bergabung Ibu, selamat bergabung ya Pak. Oke Bapak Ibu, berikan sekali lagi aplaus yang meriah dan saya kembalikan ke MC.